Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mengerjakan ujian akhir semester ganjil keamanan jaringan. Kami dari kelompok 7 dari kelas 17 TL3 dengan nama anggota yang pertama saya Muhammad Alif Raihan dari 17 TL3 dengan NIM 17 18 00 83. Dengan saya Muhammad Lutfi Izzuddin dari kelas 17 TL3 dengan NIM 17 18 00 91. Dan saya Muhammad Satrio Pujarama dengan nomor induk mahasiswa 17 Di sini kami akan mengerjakan ujian akhir semester ganjil keamanan jaringan dengan dosen pengampu yaitu Pak Maimun Hasan. Di sini saya Muhammad Alif Raihan akan melakukan atau memberi tahu apa aja yang ada pada konfigurasi IP, ACL, mitigate attack pada konfigurasi jaringan kali ini. Dan Satrio akan menjelaskan langkah-langkah atau step-step yang nantinya untuk melakukan konfigurasi IP ACL. Dan Muhammad Lutfi Izzuddin akan melakukan konfigurasi dan menjelaskan apa aja yang perintah yang ada pada konfigurasi ACL, mitigate attack, dan seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi IP ACL to mitigate attack. Pertama yang harus kita ketahui yaitu adalah Cisco Packet Tracer. Packet Tracer adalah sebuah platform aplikasi visual berupa simulasi alat yang dirancang oleh Cisco System yang memungkinkan untuk semua orang atau penggunanya untuk membuat sebuah topologi jaringan dan mensimulasikan komputer. Aplikasi ini memungkinkan seluruh penggunanya dapat melakukan simulasi konfigurasi Cisco router dan switch menggunakan simulasi antarmuka garis perintah. Cisco Packet Tracer sendiri sangatlah bermanfaat bagi dunia pendidikan. Dikarenakan Cisco Packet Tracer seringkali digunakan oleh para murid, siswa, ataupun mahasiswa sebagai sebuah media pembelajaran, pengetahuan, dan pelatihan. Dan juga seringkali digunakan dalam melakukan sebuah penelitian simulasi jaringan komputer. Pada kali ini, saya, Satrio, dan Lutfi akan membahas tentang konfigur IP ACL to mitigate attack, yang dimana konfigur IP ACL to mitigate attack itu konfigurasinya bertujuan untuk memverifikasi fungsionalitas
dari ACL. Pada konfigurasi IP ACL to mitigated attack terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah komputer server client, yang pada konfigurasi ini yaitu server PCA. Komputer server client adalah yaitu untuk melakukan pelayanan serta bertanggung jawab terhadap data yang ada pada komputer klien dan bertanggung jawab untuk mengatur jalannya traffic data pada suatu jaringan. Yang kedua, komponen yang ada pada konfigur IP ACL to mitigate attack yaitu adalah switch. Switch merupakan titik percabangan dari sebuah proses transfer data, dan switch pada dasarnya memiliki fungsi, yaitu sebagai pembagi sinyal dan sebagai penguat sinyal pada suatu jaringan komputer. Switch memiliki kemampuan untuk mengenali alamat pengirim atau penerima data atau informasi yang harus ditransmisikan, dan switch juga mampu untuk mengatur lalu lintas data di dalam suatu jaringan komputer. Switch ini biasanya memiliki banyak port yang nantinya akan menghubungkan ke jaringan komputer-komputer. Nah, pada port-port tersebut biasanya akan dihubungkan dengan konektor. Dan pada konfigurasi IP ACL to mitigate attack ini terdapat 2 switch. Yang ketiga, komponen pada konfigurasi IP ACL to mitigate attack ini adalah router. Router yaitu adalah salah satu perangkat yang ada pada jaringan komputer yang digunakan untuk membagi suatu protokol kepada jaringan komputer yang lainnya. Router memiliki fungsi, dan fungsi dari router adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan komputer klien atau yang biasa disebut juga dengan user dapat mengirimkan informasi atau data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain dan memiliki fungsi untuk mentransmisikan data dari suatu jaringan ke jaringan komputer lainnya. Pada konfigurasi IP ACL to mitigate attack ini terdapat 3 router, yaitu router R1, R2, dan R3, yang dimana menggunakan router 194 yang ada pada device specification router yang ada pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang keempat adalah komputer klien. Definisi dari komputer klien dapat dijabarkan sebagai sebuah komputer yang akan digunakan sebagai akses layanan yang telah disediakan oleh komputer server. Selain disebut juga sebagai komputer klien, perangkat ini juga sering disebut juga dengan workstation. Dan dalam sebuah jaringan, biasanya terdapat lebih dari satu komputer klien atau juga yang biasa disebut user. Karena biasanya
jumlahnya itu akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan penggunanya ataupun user yang ada. Pada konfigurasi ini hanya menggunakan satu komputer klien, yaitu PC. Fungsi komputer klien paling utama yaitu adalah untuk mengakses data yang terdapat oleh komputer server. Setelah itu, setelah kita mengetahui apa saja kegunaannya dan apa itu konfigur ACL to mitigate attack, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan konfigurasi IP ACL to mitigate attack yang akan dijelaskan langkah-langkahnya atau step-stepnya oleh teman saya, yaitu Muhammad Satrio Pujarama. Oke, jadi untuk mengkonfigurasi IP ACL to mitigate attack itu ada 4 part, yang mana ada 6 part maksud saya, yang mana dalam satu part itu terdiri dari 2 sampai 3 langkah atau lebih. Nah, part 1 itu untuk memverifikasi konektivitas jaringan sebelum mengkonfigurasi ACL IP. Nah, langkah pertama ini tuh di part 1 terdiri dari 2 langkah. Yang pertama ada langkah 1, yaitu memverifikasi dari PCA, melakukan verifikasi konektivitas ke PCC dan R2 yang akan disimulasikan oleh teman saya Lutfi. Oke, terima kasih Satrio. Di langkah 1 ini kita memverifikasi PCA dengan konektivitas PCC dan R2. Dari prompt perintah di server, kita coba ping ke PCC dengan seperti ini. 3.3 enter. Baru masukin itunya P. Nah, di sini udah terlihat hasilnya bahwa paket yang diterima itu 3 dan loss-nya 1. Terus setelah itu kita buat sesi SSH kantor muka R2 lookup menggunakan nama pengguna SSH admin dan kata sandi Cisco SSHP 55. Kita buat dulu sesinya dengan SSH install SSH admin, masukin IP-nya 192.168.2.1 dari si lookup R2. Passwordnya sama Cisco SSHPA 55. Dan bisa lanjut Satrio ke langkah 2. Oke. Langsung ada langkah 2, yaitu memverifikasi dari PCC. Nah, itu tuh melakukan verifikasi konektivitas ke PCA dan R2. Lanjut konfigurasinya. Nah, sekarang kita ping PCA dari ke PCC. 92.168.1.3. Dan terlihat hasilnya paket yang diterima 4 dan loss-nya itu tidak ada. Setelah itu kita buat sesi SSH juga dari si PCC ini dengan cara yang sama seperti tadi. Admin 192.168, masukin IP lookup-nya si R2 2.1. Kita masukin passwordnya Cisco SSH PA 55 dan bisa lanjut Satrio. Oke, sekarang itu tadi step part 1, yaitu memverifikasi basic network connectivity.
Nah, lanjut ada part 2, yaitu membuat secure access to router. Nah, di 2 itu terbagi atas 3 langkah. Yang pertama ada melakukan konfigurasi ACL untuk memblokir semua akses, semua jarak jauh ke router kecuali dari PCC. Nah, ini tuh simulasinya di konfigurasi lagi. Oke, kita langsung masuk ke router 1 CLI. Passwordnya Cisco PA5. Salah nih. Cisco SH SHPA55 apa sih? Cisco SHPA 55. Nah, salah. Pak 55. Terus kita masuk ke konfigurnya. Oke. Kita buat access list permit. Melakukan konfigurasi dengan perintah access list untuk membuat ACL bernomor pada R1, R2, dan R3. Kita access strip permit 168 3.3. Kita ke R2. di semua partnya dari R3. Passwordnya Cisco Enva. Partnya juga Buat access list permitnya. Sama R3 nya juga kita buat access permit. Enable Cisco Enva 55. Masuk ke konfigurasi. Langsung kita buat access list permit. Host 192 3. Oke, bisa dilanjut Satrio, langkah 2. Kalau udah ada langkah kedua, yaitu memasukkan ACL 10 ke lalu lintas masuk pada jalur VTY-nya. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi dengan perintah access class untuk menerapkan daftar akses ke lalu lintas masuk di garis VTY. Itu berlaku ke router 1, 2, sama 3 juga ya. Access the class 10 in. Config-nya bukan config line. Masuk ke line VTY sampai access class Strip class 10 in. Udah pindah ke router yang kedua, sama dimasukin access list access class 10 in.
Oke, kalau itu udah semua dimasukin ke router 123-nya, selanjutnya ada langkah ketiga, yaitu melakukan verifikasi akses eksklusif dari stasiun ke manajemen PC yang saya Kita buat sesi SSH ke lookupnya 192.168.2.1 dari PCC. Ini seharusnya berhasil. Satu. Sekarang ke PCA-nya. Gagal ya. gagal. Oke. Maaf, ke part 3 saya. Oke, lanjut ya ke part 3, yaitu di part 3 itu terdiri atas 4 langkah. Part 3 sendiri itu adalah untuk membuat number IP ACL 120 ke CR1-nya. Nah, langkah pertamanya itu memastikan bahwa PCC dapat melakukan mengakses PCA melalui HTTPS dengan menggunakan browser web. Di sini kita memastikan untuk menonaktifkan HTTP dan mengaktifkan HTTPS di server PCA. Kita cari HTTP dimatikan dan HTTPS-nya dinyalain. HTTPS-nya dinyalain. Kita close. Masuk ke langkah 2 set. Langkah kedua itu melakukan konfigurasi ACL 120 untuk secara khusus mengizinkan dan menolak lalu lintas yang ditentukan. Nah, kita di sini mengkonfigurasi dengan perintah access list untuk membuat IP ACL bernomor 120. Ini kita exit dulu. 120. UDP ini host 2.168 1.3. Oke, benar. Ini sama, cuman yang diubah ke TCP. OSMT 192.168.1.3 IQ domain. TCP. TMP. Kita buka TCP-nya tapi ini diganti
jadi FTP. Ini Jadi ganti jadi 443 P. kita ada ini. Oke. Ini terus 192 168 443. Kita permit plus 92 168 1 dasar. Masuk ke langkah itu saat. Langkah 3 ya, P. Oke, lanjut ke langkah 3, yaitu memasukkan ACL ke antarmuka S0/0/0. Dalam konfigurasi ini kita lakukan dengan perintah IP access group untuk memasukkan daftar akses ke lalu lintas pada interface serial 000. Terus serial 0. Oke. IP access. Oke. Tapi, nah lanjut ke langkah 4, yaitu melakukan verifikasi bahwa itu tidak dapat mengakses si PCA melalui HTTPS menggunakan browser web. Izinkan balasan HTTP dan pesan tujuan yang tidak dapat dijangkau dari jaringan luar, dan tolak semua paket ICMP masuk ke lainnya. Itu masuk langkah 4. Langkah 4-nya verifikasi bahwa PCA itu nggak dapat menggunakan akses PCA-nya. Ini perintah yang 120 kan ya? Masih yang tadi 120 in. Ya. Udah, Pi. Udah. Sukses. ICMP ini to ini. Tapi ini underscore. Ini ICMP any to any. Yang terakhir itu khusus izinkan itu any to any. Oke, tapi lanjut kita ke part 4, yaitu memodifikasi
kehadiran modifikasi setting ACL terhadap CR1-nya. Nah, ini tuh terbagi atas 3 langkah. Langkah yang pertama adalah memastikan bahwa PCA tidak berhasil melakukan ping ke interface loopback pada R2-nya. Coba P. PCA nggak berhasil melakukan ping P. Enter ke R2. Coba kita cek R2-nya. Artinya berapa? 192,8 Oke, berhasil. Oke, berhasil ya. Nah, lanjut ke langkah kedua, yaitu melakukan perubahan yang diperlukan pada ACL 120 untuk mengizinkan dan menolak lalu lintas yang ditentukan. Ini langkah ini part 5 kan, Set? Part 4 sih, yang memodifikasi. Belum membuat number IP ACL pada R3-nya belum. Ini kita masih modif si ACL di R1-nya, Pi. Yang akses list 120 yang ini. Yang Eko. Iya itu. Yang di Udah. Eko ini. Udah. Berarti aja ya. Oke. Nah, itu kan tadi baknya sudah memodifikasi si ACL di R1-nya. Lanjut kita ke part 5, yaitu membuat number IP ACL 110 di R3. Sekarang bikin number ACL-nya 110. Langkah pertamanya itu melakukan konfigurasi ACL 110 untuk mengizinkan hanya lalu lintas dari jaringan dalam. Passwordnya masih sama kayak tadi kan? Ya. Space. Menyiapkan 0.255 ani. Enter config R3 config. Habis itu kita melakukan konfigurasi dengan perintah IP access group untuk menerapkan daftar akses ke lalu lintas untuk pada antarmuka Giga 01. Kita masuk ke interface ini. Giga 01. R3 config IP access group in. Enter. Nah, itu part 5 cuma terdiri dari 2 langkah doang kan. Lanjut ke part 6-nya, Pi. Habis itu kita melakukan... Ya, part 6-nya itu membuat nomor IP ACL 100 DR3 juga, Pi. Tadi kan 110, sekarang bikin nomornya 100, Pi. Konfigurasi dengan itu perintah konfigurasi akses ACL, list. Iya, untuk membuat IP ACL. Betul. Oh, bro. Terus 168 3.3. Wait. Dua lima itu.
Satu tujuh dua 16 nol 255 192 168 titik 0 titik 0 titik 0 255 terus di 127 255 naik itu 224 255 ini dan TKR3 config access list 100 kita permit IP ani. Nah, udah. Habis itu langkah kedua yaitu memasukkan ACL ke interface serial 0/0/1. Ya, 3 lagi, P. Dalam konfigurasi ini, perintah IP access group untuk menerapkan daftar akses lalu lintas masuk pada serial 001. Masuk ke interface-nya. Serial 0. IP access group 100 in. Karena kita dibalik IP. interface. Oh ya, dari 2. S01 baru IP access group 100. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu melakukan konfirmasi bahwa lalu lintas yang ditentukan memasuki interface serial 0/0/1 ditangani dengan benar. Nah, ini tuh cuma ngecek doang, di konfirmasi. Dari prompt perintah PCC ping server PCA. Jadi kita ini ping PCA. Yang 192 168 0/0/16. misalnya 0 Find host. Find host 16, please check the name and try again. Kita buat sesi SSH. Berhasil ya connection timeout. Remote has not responding. Oke, sudah berhasil kan, Pi? Lanjut ke langkah keempat, yaitu memeriksa hasilnya. Berarti diperiksa hasilnya, Pi, dari R1, R2, sampai R3-nya. Lagi
masih kurang di 120 dan 100. Kita coba benerin dulu. Dua Cisco dua Cisco Ya, mungkin segitu aja dari kita. Dilanjut Mas Alif. Ini jadi sudah selesai ya. Silakan Arif lanjut untuk penutupan. Konfigurasi, step-step, langkah-langkah dalam melakukan konfigurasi IP ACL to mitigate attack. Dan kesimpulannya adalah konfigurasi IP ACL to mitigate attack itu berguna atau bertujuan untuk memverifikasi fungsionalitas dari ACL. Dan ini adalah pengerjaan konfigurasi mitigate ACL to attack dari kelompok kami, kelompok 7 dari 17 tel 3 dengan dosen pengampu Pak Maimun Hasan. Sekian video yang kami buat. Semoga bermanfaat untuk banyak pihak dan semoga berguna untuk orang yang baru belajar, mungkin baru mengerjakan simulasi jaringan komputer dengan konfigurasi IP ACL. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan yang ada pada presentasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.